Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang saya cintai dan saya sayangi semuanya. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan berbicara tentang keagungan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Arab, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengingatnya atau banyak menyebut sesuatu tersebut. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, itu pasti kita akan sering menceritakan tentang dirinya, ya, kepada orang lain atau kepada siapapun. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan banyak mengingat beliau. Dan salah satu sarana atau salah satu amalan yang menunjukkan bahwa kita banyak mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, hakikatnya kita seharusnya memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan salawat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, sangat agung dan sangat istimewa di dalam agama kita. Bagaimana tidak? Kita sedang mengungkapkan, mengekspresikan rasa cinta kita kepada seseorang yang telah menjadi wasilah hidayah, memperjuangkan hidayah kepada umatmu, sehingga umatnya bisa terselamatkan, bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimasukkan ke dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, di antara keagungan bersalawat kepada Rasulullah, kita sedang mengikuti atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang perintah tersebut dijalankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah kalian kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat luar biasa. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah mencintai hambanya, mencintai nabinya, dan mengagungkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita juga akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita melakukan atau banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita juga akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah saja berselawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun di dalam penjelasannya bahwa selawat daripada Allah itu adalah ats-tsana alaihi, yaitu pujian kepada Rasulullah SAW, ataupun rahmat kepada Rasulullah SAW. Ala kulli hal, yang terpenting adalah Allah saja berselawat kepada Rasulullah SAW. Para malaikat yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita, ya, yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berselawat? Menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk memperbanyak selawat. Di antara keagungan selawat juga bahwa selawat itu akan meninggikan derajat dan juga menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Berkah kita berselawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an,
Man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi asyra salawat. Maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut dengan 10 solawat. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah satu solawat saja, Allah membalas kita dengan 10 solawat. Artinya apa? Kalau kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, maka Allah akan memberikan rahmatnya atau memuji kita atau memberikan rahmatnya kepada kita dengan 10 rahmat. Wa huttat anhu asyru khati'at, dan dihapuskan baginya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan akan diangkat baginya, ya, orang tersebut akan diangkat dengan 10 derajat. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin banyak mendapatkan rahmat daripada Allah, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan diangkat derajat kita, maka pujilah orang yang kita cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yang kedua, di antara keagungan salawat adalah menjadi wasilah bagi kita dipenuhinya, ya, segala keinginan-keinginan kita. Jadi segala keinginan kita, segala apa yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthirus salata 'alaika." Sesungguhnya saya memperbanyak salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati. Maka berapa banyak salat yang hendak saya persembahkan kepadamu? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, "Ma syi'ta, terserah engkau wahai Ka'ab, wahai Ubay." Qala, qultu, dia berkata, saya mengatakan, "Ar-rubu." Kalau begitu 1/4 daripada doa atau daripada banyaknya selawat yang saya ucapkan untuk engkau wahai Rasulullah. Qala ma syi'ta, fa in zidta fa huwa khairul laka. Terserah engkau. Kalau engkau menambah lagi itu lebih baik bagimu. Qultu an-nisf. Saya mengatakan kalau begitu separuh aja wahai Rasulullah. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Terserah engkau. Kalau engkau menambah lagi, ya, daripada separuh tersebut itu lebih baik bagimu. Qala qultu fathulutsaini. Qala, saya mengatakan kalau begitu 2/3 dari, ya, selawat yang saya baca saya persembahkan untuk engkau wahai Rasulullah. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Terserah engkau wahai Ubay. Kalau engkau menambah itu lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka min salati kulliha laka. Aj'alu laka salati kulliha. Kalau begitu semua salawat yang saya panjatkan, semua doa yang saya ucapkan, semuanya saya persembahkan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk." Kata Rasulullah, "Tukfa hammak wa yughfar dzambuk." Kalau begitu, ya, berkat salawat yang telah engkau ucapkan dan engkau persembahkan semuanya untukku, itu maka Allah akan mengabulkan, mencukupkan semua keinginan-keinginanmu dan mengampunkan semua dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita punya keinginan, ya, atau punya cita-cita ingin memiliki sesuatu, ya, maka perbanyaklah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang selanjutnya, ya, di antara keagungan selawat adalah selawat itu akan menjadi sebab kita menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, kalau kita ingin, ya, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang selanjutnya adalah di antara keagungan selawat
ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, solawat itu akan langsung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kuburnya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau seakan-akan kalau kita ingin mengirimkan hadiah kepada seorang, hadiah itu langsung sampai kepada orang tersebut dan tahu dari siapa. Ya. Ini berdasarkan ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah membalas salawat kita. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin, tidaklah seseorang yusallimu alayya, ya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi." Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan rohku, ya, hatta arudda alaihi salam, sampai saya membalas salam orang tersebut. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Dan kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan mengembalikan roh Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW membalas ya salawat dan salam yang kita ucapkan. Ini luar biasa ya. Jadi Rasulullah SAW ya membalas langsung salawat atau salam yang kita ucapkan. Yang selanjutnya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW adalah salah satu sarana dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka awali doa kita dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Rasulullah pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya. Falam yusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mengucapkan salawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajila hadza." Orang ini tergesa-gesa, kata Rasul. Tsumma da'a, kemudian Rasulullah memanggil orang tersebut. Faqala lahu aw li ghairihi. Rasulullah berkata kepada orang tersebut atau kepada orang lain, "Idza shalla ahadukum." Kalau salah satu di antara kalian berdoa kepada Allah, falyabda bi tahmidillah wa tsana'i alaihi. Maka mulailah dengan memuji Allah. Maka kalau kita berdoa, kita disyariatkan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya. Thumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya berdoalah atau bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Summa liyad'u ba'du bima sya'a. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya ya dengan apa saja yang kau inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita berdoa mulai dengan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat ini adalah ibadah yang sangat mudah. Salawat atau ibadah salawat ini tidak memerlukan biaya dan tidak terikat dengan tempat, dengan waktu. Jadi dimanapun kita berada, lisan kita ya, bergerak untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga kapanpun kita berada, tidak terikat dengan bulan apapun. Di bulan apapun kita bersalawat kepada Rasulullah. Di hari apapun kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang mulia, yang tidak terikat dengan tempat, dengan waktu. Walaupun ya di beberapa tempat kita disyariatkan, misalkan setelah nama Rasulullah SAW disebut, kemudian juga di dalam tasyahud akhir dan seterusnya. Namun secara umum ibadah salawat adalah ibadah yang disunnahkan, yang tidak memerlukan waktu dengan tempat. Jadi kita tidak perlu capek ya, tidak perlu berkorban biaya.
hanya perlu penyadaran dari kita masing-masing kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.